warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dia Yulian, SPD MPD. Saya salah satu dosen dari program studi pendidikan guru, pendidikan anak usia dini di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Ranah keahlian saya yaitu manajemen PAUD. Oleh karena itu, saya mengambil beberapa mata kuliah yang relevan dengan manajemen pendidikan dan juga kepautan yang terdiri dari mata kuliah. Pertama, mata kuliah manajemen penyelenggaraan PAUD. Yang kedua, mata kuliah manajemen humas dan pemasaran pendidikan. Yang ketiga, mata kuliah kesehatan dan gizi anak usia dini. Dan yang keempat, mata kuliah pendidikan multikultural di PAUD. Pada kesempatan ini, saya akan mendeskripsikan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pada mata kuliah manajemen penyelenggaraan PAUD, yang mana mata kuliah ini diampu oleh mahasiswa di semester 3 pada semester dasar dan memiliki bobot 2 SKS. Adapun deskripsi dari mata kuliah manajemen penyelenggaraan PAUD ini yaitu membekali mahasiswa mengenai prinsip-prinsip dan dasar penyelenggaraan PAUD. Berikutnya membekali mahasiswa terkait persyaratan penyelenggaraan PAUD yang terdiri dari persyaratan administrasi, persyaratan lokasi dan lingkungan di PAUD, persyaratan pendidik dan tenaga pendidikan di PAUD, persyaratan sarana dan prasarana di PAUD, dan dilanjutkan pembahasan mengenai persyaratan pembiayaan di PAUD. Lalu pembahasan mengenai permasalahan yang ada di lembaga PAUD. Berikutnya yaitu pembahasan mengenai peran serta masyarakat di lembaga PAUD, yaitu sinergitas antara mitra, keluarga, dan sekolah. Materi berikutnya yaitu membekali mahasiswa mengenai pola pembinaan di lembaga PAUD yang terdiri dari pengawasan dan supervisi lembaga. Dan yang terakhir adalah membekali mahasiswa untuk mampu menyusun prosedur penyelenggaraan PAUD. Adapun hasil yang diharapkan pada mata kuliah manajemen penyelenggaraan PAUD ini yaitu diharapkan mahasiswa mampu menguasai pengelolaan penyelenggaraan PAUD. Yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu membangun kerjasama dalam kelompok. Yang ketiga, diharapkan mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan inovatif dalam menjalankan tugas yang spesifik di bidang PAUD. Yang keempat, diharapkan mahasiswa menyusun gagasan, desain, dan solusi permasalahan pada tingkat PAUD. Dan yang kelima, diharapkan mahasiswa mampu untuk membangun hubungan jaringan kerja dalam lembaga maupun di luar lembaga. Untuk materi pada mata kuliah manajemen penyelenggaraan PAUD ini, yang pertama dimulai pada materi dasar dan prinsip-prinsip penyelenggaraan PAUD, yang mana mahasiswa akan membahas mengenai macam-macam jenis PAUD, tujuan penyelenggaraan PAUD, dan prinsip-prinsip penyelenggaraan PAUD. Kemudian materi dilanjutkan pada persyaratan penyelenggaraan PAUD yang dimulai dari persyaratan administrasi, persyaratan pendidik dan tenaga pendidikan, persyaratan lokasi dan lingkungan, persyaratan sarana dan prasarana, dan persyaratan pembiayaan di lembaga PAUD. Materi kemudian dilanjutkan pada pembahasan mengenai permasalahan yang ada di lembaga PAUD, yang mana mahasiswa pada kesempatan ini diberikan tugas proyek untuk terjun ke lapangan melakukan observasi di lembaga PAUD yang terpilih. Kemudian pada tahap ini mahasiswa nantinya akan mempresentasikan hasilnya dan melakukan diskusi kelompok di kelas sebagai bentuk dari pemecahan masalah. Materi berikutnya yaitu membahas tentang peran serta masyarakat di lembaga PAUD, yaitu sinergitas antara keluarga, mitra, dan sekolah. Lalu dilanjutkan pembahasan mengenai pola pembinaan di dalam lembaga PAUD, yaitu bagaimana bentuk pengawasan, siapa bagian pengawasnya, dan bagaimana bentuk supervisi di lembaga PAUD. Dan yang terakhir yaitu membekali mahasiswa untuk menyusun prosedur penyelenggaraan PAUD yang dirancang berdasarkan dari hasil observasi
beberapa model pembelajaran antara lain cooperative learning, problem based learning, dan team based project. Untuk interaksi antara dosen dan mahasiswa tidak hanya dilakukan di dalam kelas, melainkan juga dapat dilakukan di luar kelas ataupun secara online melalui WhatsApp, melalui email, ataupun menggunakan LMS seperti Google Classroom. Untuk referensi yang digunakan, saya menggunakan buku manajemen pendidikan anak usia dini dari Mulyasa dan juga dari Maman Sutarman serta dari Risat Disabil yang mana dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai sumber belajar dalam mata kuliah manajemen penyelenggaraan. Tidak itu saja, saya juga merekomendasikan mahasiswa untuk mencari referensi di luar, baik melalui e-book, jurnal, ataupun melalui buku nas. Dan selain itu, referensi di atas saya juga menyusun bunga rampai dari SBN terkait manajemen pendidikan yang mana bisa jadi penambah sumber belajar mahasiswa di kelas. Selanjutnya, pengukuran nilai mahasiswa digunakan berdasarkan nilai partisipasi dan juga observasi, penilaian penugasan seperti UTS UAS dan juga penilaian proyek, yang mana untuk penilaian proyek ini prosentasenya adalah 35%, untuk penilaian penugasan UTS sebesar 20%, penugasan UAS 25%, dan untuk partisipasi dan observasi sebesar 30%. Untuk lebih jelasnya, saya akan menyajikan proses pembelajaran kelas pada mata kuliah manajemen penyelenggaraan PAUD pada pertemuan ke-6. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, semangat lagi ya? Ya. Baik, hari ini kita bertemu lagi pada mata kuliah manajemen penyelenggaraan PAUD pertemuan yang ke-6 ya. Dimana hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sarana berarti masih ingat ya. Sebelum memulai kuliah pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya. Mbak, kalian bisa dibantu untuk berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran, kalau tadi kita berdoa, boleh sesuai kepercayaan masing-masing. Sudah selesai. Terima kasih. Hari ini ada yang tidak hadir atau hadir semua ya? Hadir semua. Hadir semua. Saya coba absen satu-satu ya. Mbak Uswatu nggak sana? Saya ibu. Iya, minggu lalu sakit ya Mbak? Ya sudah sehat sekarang? Sudah sehat Ya, oke. Baik, ada Mbak Dina Putri Purnamasari. Hadir. Mbak Uun Lailatul Muswida. Ya, baik teman-teman, di depan sudah tersedia mengenai materi kita pada pagi hari ini ya, yaitu lanjutan dari materi sebelumnya. Masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Manajemen profesi, ya, persyaratan, pendidik dan tenaga pendidikan. Dan kita akan lanjutkan yang berikutnya yaitu sarana dan prasarana dalam manajemen penyelenggaraan PAUD. Adakah di sini yang sudah familiar atau sudah mengetahui definisi mengenai sarana dan prasarana? Belum. Oke, sarana dan prasarana itu sesuatu yang sama atau berbeda? Berbeda. Kalau berbeda, perbedaannya di mana? Kalau sarana itu yang bisa dibeli ibu, tapi kalau misalnya prasarana itu adalah bangunan. Oh, prasarana itu adalah bangunan. Teman yang lain ada yang bisa menambahkan? Selanjutnya adalah manajemen PAUD. Manajemen artinya adalah mengelola, mengatur, kemudian mengkoordinir sampai mengawasi dan evaluasi. Kita pelajari itu. Di sini manajemen PAUD artinya bagaimana pengelolaan di dalam PAUD, bagaimana persyaratan dalam penyelenggaraannya,
bagaimana guru memanage dalam proses pembelajaran, dan bagaimana kepala sekolah itu memanage segala yang ada di dalam pembelajaran maupun lingkup sarana dan prasarana juga. Sekarang kita masuk pada sarana dan prasarana. Kalau tadi ada yang menjawab bahwa sarana adalah barang yang bisa dibeli, kemudian prasarana adalah apa tadi? Berupa bangunan. Apakah jawaban itu benar atau ada yang perlu kita tambahkan? Ya. Jadi di sini sudah ada penjelasannya ya. Menurut apa ini? Jadi di sini dijelaskan bahwa sarana dan prasarana itu merupakan perlengkapan dalam penyelenggaraan serta pengelolaan kegiatan pendidikan dan perlindungan anak usia dini. Ini untuk yang sarana dan prasarana. Sedangkan pengadaan sarana dan prasarana ini perlu disesuaikan dengan jumlah anak, kemudian apa lagi? Lingkungan sosial, jenis pelayanannya, kemudian pada prinsipnya harus memenuhi persyaratan seperti lokasi dan lingkungan, yaitu aman, bersih, sehat, nyaman, dan sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Ya, karena itu sudah kita pelajari pada pertemuan yang kedua ya, yaitu tentang persyaratan lokasi dan lingkungan. Lingkungan tidak hanya lingkungan fisik, melainkan juga lingkungan secara mental. Ya, jadi teman-temannya baik, tidak ada bully, gurunya juga penuh kasih sayang, tidak ada kekerasan, lingkungannya bersih. Jadi tidak hanya secara fisik, melainkan juga kenyamanan dan ketenangan anak untuk belajar. Ya. Untuk definisinya di sini sudah ada, Mbak. Jadi sarana merupakan, saya sudah sini saja ya. Sarana merupakan alat bantu yang dapat dipindah-pindahkan dan digerakkan dalam penggunaannya. Contohnya adalah apakah itu saja? Apakah yang namanya sarana itu cirinya hanya bisa dipindah-pindah? Tidak ya, tapi segala alat bantu bahkan media pembelajaran itu juga dapat dikatakan sebagai sarana pembelajaran. Lalu yang berikutnya adalah prasarana, adalah alat bantu yang tidak dapat dipindahkan. Ya, alat bantu yang tidak dapat dipindahkan dan digerakkan dalam penggunaannya. Contoh, ruang kelas, sekolah, halaman, ruang bermain, ruang guru termasuk ruang kelas dan lain sebagainya. Di sini ini kenapa bahasanya adalah yang tidak dapat dipindahkan agar memudahkan ciri-cirinya saja. Ya. Jadi kita bisa pakai ciri-ciri tersebut untuk memudahkan mengingat perbedaan antara sarana dan prasarana. Lalu bagaimana Bu jika di suatu lembaga sekolah itu tidak memiliki gedung? Nggak bisa terlaksana. Ya coba tadi jawabannya sewa. Oke, sewa bangunan, sewa gedung atau sewa kemana contohnya yang diketahui? Itu sewa gedung. Sewa gedung. Ya. Jadi untuk bangunan di lembaga PAUD sendiri itu ada beberapa alternatif. Ya, kita di lapangan adik-adik bisa mengetahui bahwa tidak semua sekolah itu ada bangunannya. Ada yang konsepnya adalah sekolah alam. Sekolah alam. Sekolah alam itu apakah kemudian juga sekolahnya di hutan belantara? Juga bukan ya. Jadi itu adalah suatu konsep persekolahan yang lebih memaksimalkan alam sebagai sumber belajar dan tempat belajarnya. Apakah itu berarti tidak ada ruangan? Bukan begitu juga. Jadi menggunakan ruangan berbasis alam untuk tempat dan sumber belajar. Pun yang ada di dalam gedung juga demikian.
bisa pakai metode belajar seperti karya wisata, jadi jalan-jalan keluar, ya. Kemudian apa lagi? Kadang ada study tour. Terus kalau anak-anak TK itu pergi kemana sih biasanya? Outbound, taman safari. Baik, kita lanjut. Berikutnya adalah langkah-langkah manajemen sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan. Hampir sama, jadi di semua proses manajemen itu langkah-langkahnya adalah dimulai dari perencanaan. Jadi apa yang direncanakan dalam Satgas ini, ya? Di sini dalam proses perencanaan, teman-teman nanti kalau sudah jadi kepala sekolah ya, atau milik lembaga gitu ya, suatu saat dalam perencanaan pertama kita harus melakukan analisa, ya. Ini khusus untuk Satgas ya, perencanaan pada Satgas. Kedua yaitu kita sortir barang yang masih bisa dipakai dengan yang sudah tidak dipakai atau dimusnahkan. Yang berikutnya yaitu mencari atau menempatkan dananya dari mana. Kalau di lembaga ada beberapa ya pembiayaan, yaitu yang pertama kalau punya banyak siswa kemudian sudah memenuhi syarat bisa dapat dana namanya BOP atau dana dari yayasan atau memang diambilkan dari SPP siswa, boleh saja. Yang keempat, menunjuk seseorang yang akan diserahkan untuk mengadakan alat dengan pertimbangan keahlian dan kejujuran. Maksudnya di sini adalah ada kualifikasi atau orang khusus yang bagian untuk pengadaan, direncanakan di sana. Tapi nanti teman-teman ketika terjun lapangan, apakah ada nih Bu cara yang keempat, silakan diobservasi di lapangan. Ada atau tidak? Atau jadi satu sama kepala sekolahnya tugasnya. Berikutnya setelah perencanaan adalah pengadaan. Di sini ada dua bentuk Satgas ya. Pertama adalah perangkat pembelajaran yang indoor dan yang outdoor. Indoor, outdoor. Indoor artinya di dalam ruangan. Ya, ruangan. Jadi alat main atau pengadaan sarana yang ada di dalam ruangan. Contohnya apa? Alat pembelajaran kalau di PAUD itu kan tidak harus selalu buku meja ya, tapi media apa saja sih dalam ruangan? Ada apa? APE. APE pun ada luar dalam. Jadi apa contohnya yang di dalam? Poster, terus apa? Apa? Ya kalau tulis boleh, ada buku meja boleh, tapi kalau lebih di kepautan ada apa lagi sih alat main dalam ruangan? Boneka, bisa puzzle, ya, balok, kalau yang di luar, ada ayunan, konsultan juga jungkit, pasir, ya. Itu kalau ketersediaannya memang disediakan di sekolah. Tapi jangan lupa dari sebagai guru yang kreatif dan sesuai dengan Merdeka Belajar ya. Sekarang itu lebih bagus bahwa jika anak-anak itu mendapatkan sumber belajar dari lingkungan asli secara saintifik. Jadi pembelajaran asli. Jadi mengenal bagaimana sih cara kita kok bisa makan nasi tiap hari itu asal mulai dari mana? Oh ada sawah dulu, oh ditanam dulu, petani yang merawat, yang memanen. Itu akan lebih masuk pengetahuannya lebih holistik pada anak. Tidak hanya diceritakan dalam kelas, mereka nggak akan mampu ya membayangkan. Tapi kalau digunakan langsung ke tempatnya, itu gambarannya akan lebih jelas. Ada namanya inventaris. Inventaris ada yang familiar dengan kata-kata inventaris uang atau apa lagi pencatatan ya. Jadi di sini barang-barang yang sudah direncanakan kemudian ada pada pengadaan itu dicatat dalam buku.
Jadi inventaris barang. Ya, teman-teman kalau ke perpus kan ada buku yang ada kodenya ya. Iya. Ada kode. Itu namanya diinventaris. Jadi dicatat, dikode, sehingga tahu nanti ketika mana sih yang harus diperbarui, mana yang harus dimusnahkan, mana yang harus memang beli lagi. Catat di sini. Keempat adalah penggunaan dan pengawasan. Setelah diinventaris, menggunakan pengawasan. Pengawasan ini seperti apa, Bu Rias? Jadi pengawasannya itu dilakukan oleh siapa? Oleh guru, oleh kepala sekolah, oleh pengawas sekolah. Ya, apakah barang yang kemarin sudah diadakan itu masih ada nggak wujudnya? Atau sesuai nggak dengan yang dipesan? Jangan-jangan hilang atau yang dipesan itu bagus, yang datang kok tidak sesuai. Tidak sesuai. Ya, jadi ada pengawasan di situ. Semuanya ada manajemen. Pertanggungjawaban. Siapa yang bertanggung jawab? Pastinya adalah manajer. Manajer di sekolah siapa? Kepala sekolah. Iya. Kepala sekolah. Jadi yang mengatur, mengelola, kepala sekolah. Bertanggung jawab juga. Ya semuanya sebenarnya bertanggung jawab, tapi yang lebih bertanggung jawab adalah manajer kepala sekolah. Pemusnahan ini dilakukan apabila barang-barang itu memang sudah tidak layak guna, sudah memet ya, atau hancur, atau sudah tidak memenuhi kelayakan keamanan kebersihan bagi anak, silakan dimusnahkan. Berikutnya adalah persyaratan sarana dan prasarana. Apa sih persyaratannya, Bu? Kita merujuk pada Permendikbud 137/2014 untuk persyaratan TK, LA, BA, ya. Di sini yang pertama, yuk pada jalan berjalan. Yang pertama, memiliki pasangan minimal untuk bangunan dan bangunan, memiliki ruang dan anak dan sehat dan sosial, memiliki ruang guru, memiliki ruang kepala, memiliki ruang tempat UKS, kesehatan sekolah dengan kelengkapan P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan, memiliki jamban dan air bersih yang sudah dijangkau oleh anak dengan pengawasan guru, memiliki ruang lainnya yang relevan dengan kebutuhan kegiatan anak, memiliki alat permainan edukatif yang aman dan sehat serta tidak membahayakan bagi anak yang sesuai dengan SNI, Standar Nasional Indonesia, memiliki fasilitas bermain di dalam maupun di luar ruangan yang aman dan sehat, memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar dapat dikelola setiap hari. Ini ada 10 persyaratan sarana prasarana. Menurut kalian apakah ini cukup atau ada yang perlu ditambahkan? Ruang guru, ruang kepala, ukurannya, rasionya 3 meter per anak. Nah, ternyata seperti itu. Sedangkan kalau yang kita ketahui banyak sekali lembaga PAUD ya dengan ruangan minimalis, tapi kok jumlah peserta didiknya banyak. Padahal ruangannya kecil, Bu, atau sarananya pun juga nggak banyak, tapi kok bisa ya peserta didiknya banyak. Nah, untuk mengetahui hal itu kita akan coba cek dari teman-teman yang sudah melakukan observasi ya di sekolah. Gimana kemarin? Di kelompok berapa? Kelompok 3. Observasi di mana? Di DRA berarti telah. Nah, coba kita akan cek bagaimana kondisi di lembaga RA yang sudah diobservasi oleh teman-teman mahasiswa dari kelompok 3. Ya. Kita akan lanjutkan materi setelah teman-teman presentasi ya. Sampai di sini apa mungkin ada pertanyaan sebelum dilanjutkan ke presentasi? Ada? Belum? Kalau belum, silakan untuk teman-teman dari kelompok 3 bisa maju ke depan. Kan, boleh di sebelah sini. Yang 2 boleh di sini. Teman-teman nanti mohon dicatat, boleh mengajukan pertanyaan seperti biasanya ya. Sudah siap kelompok 3? Saya cobakan dulu ya. Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan
Maaf nggak bisa berdiri. Namanya siapa? Ya, saya Nilai Saramatika tim 5. Isi bertanya tentang sarana dan prasarana. Menurut kalian, apakah dalam lembaga PAUD itu ada standar khusus dan untuk sarana dan prasarana? Ada lagi dari kelompok yang lain? Ya, dari siapa? Namanya dari Perkenalkan, saya Ulay Ragung, tim 45. Izin bertanya, bagaimana dengan PAUD yang sarana prasarananya tidak sesuai dengan standar? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Uun. Bagaimana jika suatu lembaga sarana dan prasarana yang mendukung? Yang pertama itu bisa melakukan kayak perencanaan dulu, terus yang kedua ada pengajuan anggaran. Apa yang ditutup dan tidak tercemar dapat dikelola setiap hari. Dari informasi atau untuk penjelasannya. sudah oke. Silakan bisa diakhiri. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Belum? Kalau tidak ada pertanyaan, sebelum kita akhiri, kita akan bermain sebentar ya, melalui kuisis. Teman-teman bawa HP hari ini? Bawa. Silakan dibuka HP-nya, ditautkan ke WiFi kampus kita. Kita akan mencoba melihat apakah materi hari ini tentang sarana prasarana sejauh apa sih tingkat pemahaman kalian ya. Silakan di scan barcode boleh, masuk melalui kode juga boleh. Oke, semuanya sudah join ya, 21 peserta hari ini. Silakan, teman-teman sudah siap? Iya. Ya, tidak perlu bertanya pada temannya, soalnya diajak. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dua, satu. Oke, saya akhiri ya. Ya, kita lihat juaranya siapa di sini. Ya, tapi tadi dari grafiknya masih banyak ya salah ya, salah. Artinya teman-teman kita bisa gunakan buku referensi yang sudah ada di dalam RPS itu untuk baca ya, dibaca. Dan juga enggak itu saja, bisa ditambahi, kalian bisa cari referensi di luar. Itu kan banyak, Perpusnas pun juga banyak buku-buku tentang manajemen pendidikan, dan bisa fokus lagi ke manajemen PAUD ya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ya, kalau belum ada, saya simpulkan untuk pertemuan hari ini ya. Yang pertama, apa yang kita dapat pada mata kuliah hari ini? Pertama adalah mengenai definisi sarana dan prasarana, ya, persyaratan penyelenggaraan sarana dan prasarana di PAUD. Kemudian mengacu pada apa? Jadi harus ada dasarnya, yaitu dari Permendikbud, dari Sisdiknas juga ada. Baik semuanya, semoga untuk pertemuan ke-6 ini bermanfaat untuk kita semua. Menjadikan kesuksesan untuk adik-adik semua ya. Dan mari kita tutup untuk hari ini dengan Alhamdulillah. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa untuk tugas berikutnya yang kelompok amanah. Saya kira sampai di sini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.